Langit malam bukan seperti yang kamu pikirkan. Itu bukan awal dari waktu. Itu adalah kuburan cahaya. Teleskop luar angkasa James Webb baru saja mengirimkan gambar-gambar memar termal di ruang angkasa jauh. Bekas luka fisik yang ditinggalkan oleh alam semesta yang telah mati sebelum alam semesta kita lahir. Data ini tidak hanya mengubah hukum fisika, tapi benar-benar membakarnya. Dan NASA panik. Astronom Universitas Kansas, Ellison Kirkpatrick, tidak bisa tidur. Dia telah menghabiskan karir profesionalnya mempelajari bagaimana galaksi tumbuh dan berkembang. Namun, gambar-gambar pertama dari teleskop luar angkasa James Webb atau JWST membuatnya mempertanyakan semua yang selama ini dia kira dia tahu. JWST adalah teleskop luar angkasa paling canggih dan kuat yang pernah dibuat. Teleskop ini akan memberikan para astronom dan ilmuwan sekilas ke masa lalu, petunjuk tentang bagaimana galaksi-galaksi pertama terbentuk. Sebaliknya, teleskop ini menunjukkan galaksi-galaksi terang yang sudah terbentuk sepenuhnya di tempat yang seharusnya gelap. Galaksi-galaksi itu muncul di wilayah alam semesta yang seharusnya hampir kosong. Pada saat itu, alam semesta seharusnya hanyalah kabut tipis hidrogen dan helium, perlahan-lahan mendingin dan melayang, menunggu gravitasi bekerja. Tapi gambar-gambar ini semuanya tidak masuk akal. Kabut primordial itu diperkirakan akan bertahan selama ratusan juta tahun, hanya melayang di luar angkasa, jauh sebelum bintang-bintang lahir. Dan benda-benda langit pertama itu seharusnya cepat padam dan menyebarkan bahan-bahan untuk segala sesuatu yang muncul setelahnya. Jadi, secara teori, alam semesta seharusnya menjadi kanvas kosong. Tapi, JWST berkata lain. Asumsi umum adalah bahwa alam semesta mengikuti satu model, lambda CDM. Ini adalah kisah standar tentang kosmos. Dentuman besar yang panas, materi gelap tak kasat mata menarik gas menjadi gumpalan, dan energi gelap mendorong semuanya terpisah semakin cepat. Selama bertahun-tahun, data mendukungnya. Alam semesta berusia 13,8 miliar tahun. Atau setidaknya itulah yang kita pikirkan. Gambar penuh warna pertama dari Webb muncul pada tahun 2022, menampilkan gugus galaksi yang disebut SMACS 0723. Langsung saja, ada sesuatu yang tidak beres. Terlalu banyak galaksi. Mereka terlalu terang. Mereka seharusnya tidak ada di sana. Makalah penelitian dibuang, dimasukkan ke tempat sampah. Jika gambar-gambar itu akurat, maka garis waktu galaksi awal salah. Konsensus lama tentang galaksi sudah mati. Sebuah noda samar di rasi bintang Botes menjadi tersangka utama. Nama katalog objek itu adalah CERS 93316. Dan pengukuran pertamanya menunjukkan bahwa objek itu terlihat pada redshift 16,7. Itu adalah angka yang membuat banyak orang terkejut. Redshift pada dasarnya adalah mesin waktu yang tertanam dalam struktur alam semesta. Saat ruang mengembang, ruang tersebut meregangkan cahaya yang melaluinya, menariknya ke ujung merah spektrum. Semakin teregang cahaya itu, semakin jauh ke masa lalu asal cahaya tersebut. Pada akhirnya, melihat lebih dalam ke redshift terasa kurang seperti melihat lebih jauh dan lebih seperti menyaksikan versi-versi awal alam semesta yang diputar mundur. Pada redshift 16,7, objek tersebut berada sekitar 235 juta tahun setelah Big Bang. Ini berada di era di mana hampir tidak ada sesuatu sebesar ini yang seharusnya punya waktu untuk terbentuk. Bayangkan seluruh alam semesta sebagai sebuah lokasi pembangunan besar. Sebuah kru baru saja mulai menggali di lahan kosong. 5 menit kemudian Anda mengambil foto, dan di tengah lahan itu sudah berdiri menara 100 lantai yang sudah selesai. Lampu-lampunya menyala, dan ada banyak aktivitas di sana. Belum cukup waktu untuk membangun sesuatu seperti ini, namun kenyataannya itu ada di sana. Dalam gambar inframerah dekat JWST, galaksi itu tampak persis seperti anomali semacam itu. Untuk sesaat, itu cocok dengan profil sesuatu dari alam semesta awal, lalu argumen itu mulai runtuh. Angka 16,7 itu hanyalah perkiraan cepat, diambil dari warna galaksi melalui beberapa filter lebar. Itu lebih seperti tebakan awal daripada sebuah keputusan akhir. Jadi tim kembali dan menggunakan spektrograf JWST, sebuah instrumen yang membaca cahaya secara detail. Hasilnya mengubah segalanya. Jarak ekstrim itu pun lenyap. Redshift yang sebenarnya adalah 4,9, sebuah galaksi biasa yang berusia sekitar 1,2 miliar tahun. Apa yang sebelumnya tampak seperti pemecah rekor kosmik ternyata hanyalah ilusi akibat kesejajaran. Pada jarak yang tepat, garis emisi hidrogen masuk dengan pas ke dalam 3 filter paling merah, sementara serangkaian garis oksigen memperkuat filter keempat. Itu menerangi beberapa pita menjadi gelap di sisanya dan terlihat seperti sesuatu yang jauh lebih tua daripada yang sebenarnya. Objek terjauh yang pernah terlihat ternyata hanyalah fata morgana.
Namun tidak semua galaksi runtuh saat diteliti lebih dekat. Beberapa benar-benar bertahan. Pada tahun 2020-40-an, galaksi awal telah diperiksa dan sebagian besar sesuai dengan perkiraan awal berdasarkan warnanya. Hanya beberapa saja seperti Noda Botes yang ternyata palsu. Galaksi awal yang asli cenderung lebih kecil dan lebih redup, tetapi mereka lolos dari setiap pengujian. Jadi, alam semesta awal bukanlah sebuah ilusi. Hanya saja lebih sulit untuk dipahami daripada yang terlihat pada awalnya. Namun, satu masalah masih belum terselesaikan dan ternyata lebih buruk dari yang diperkirakan siapapun. Adam Riess, seorang peraih Nobel, mempelajari seberapa cepat alam semesta mengembang saat ini. Timnya membangun apa yang disebut tangga jarak kosmik. Ini adalah cara mengukur jarak di ruang angkasa dengan menggunakan sinyal kosmik berulang yang sudah dikenal sebagai pijakan. Dan hal ini menimbulkan masalah yang sekarang disebut ketegangan Hubble oleh para ilmuwan. Riess dan timnya menggunakan model mereka dan mendapatkan sebuah angka, 73. Tapi ada cara lain untuk membaca alam semesta. Alih-alih melihat ruang angkasa di sekitar kita, cara ini dimulai dengan cahaya tertua yang bisa kita lihat, yaitu cahaya redup, sisa dari saat alam semesta baru berusia 380.000 tahun. Itu adalah cuplikan beku dari kosmos awal sebelum bintang dan galaksi ada. Jika kamu mengambil titik awal itu dan mensimulasikan perkembangan alam semesta hingga sekarang menggunakan model standar, kamu tidak mendapatkan 73. Kamu mendapatkan sekitar 67. Kedua angka itu seharusnya cocok, tapi ternyata tidak. Kesenjangan antara keduanya sekarang telah mencapai apa yang disebut ilmuwan sebagai 5 sigma. Itu adalah cara untuk mengatakan bahwa perbedaannya begitu besar, sehingga jika tidak ada yang salah, itu hampir tidak akan pernah muncul secara kebetulan. Secara praktis, kemungkinannya sekitar 1:3,5 juta. Itu hampir 3 kali lebih langka daripada tersambar petir. Awalnya orang-orang mengira pasti ada kesalahan pada tangga jarak kosmik, tapi JWST memeriksanya lagi, tidak ada kesalahan. Riess telah menggunakan JWST untuk memeriksa ulang lebih dari 1.000 bintang yang diamatinya. Jaraknya hampir tidak berubah. Metode tangga jaraknya tetap terbukti andal. Tidak semua orang setuju di mana letak masalahnya. Wendy Friedman, seorang astronom di Universitas Chicago, mengkaji persoalan ini dengan menggunakan metode yang sama sekali berbeda. Alih-alih mengandalkan tangga jarak kosmik yang sama, dia menggunakan kelas khusus bintang raksasa merah sebagai panduan. Hasilnya berada di sekitar angka 70, tepat di antara dua jawaban yang saling bersaing. Hal itu penting karena menunjukkan bahwa ketegangan Hubble mungkin tidak sesederhana satu pihak benar dan pihak lain salah. Masalahnya, tidak ada penjelasan yang berhasil memuaskan semua orang. Salah satu gagasan utama adalah sesuatu yang disebut energi gelap awal, yaitu ledakan singkat energi tambahan yang mungkin telah mengubah perluasan alam semesta sesaat setelah Big Bang. Jika sesuatu seperti itu terjadi, hal itu bisa membantu menjelaskan pengukuran yang saling bertentangan. Proyek-proyek seperti Instrumen Spektroskopi Energi Gelap atau DESI sedang melakukan survei terhadap puluhan juta galaksi, mencari bukti bahwa alam semesta pernah mengalami perluasan yang berbeda dari yang kita pikirkan. Mungkin satu set pengukuran masih mengandung cacat tersembunyi. Mungkin energi gelap telah berubah seiring waktu. Atau mungkin model standar alam semesta masih kekurangan satu bagian penting. Yang membuat ketegangan Hubble begitu mengganggu adalah karena hal ini melampaui penjelasan biasa. Anomali sebelumnya seringkali hilang setelah diteliti lebih dekat. Sebuah galaksi yang tampaknya jauh ternyata lebih dekat. Sinyal aneh ternyata menyesatkan, misterinya pun mengecil. Tapi yang satu ini tidak. Ini adalah perbedaan antara alam semesta yang kita lihat hari ini dan alam semesta yang diprediksi oleh model terbaik kita. Semakin tepat seseorang mengukurnya, semakin sulit perbedaan itu dijelaskan. Pada tahun 2023, Ivo Labe dan timnya menerbitkan sebuah makalah yang menyoroti 6 objek yang seharusnya tidak ada. Kita melihat mereka 500 hingga 700 juta tahun setelah Big Bang, ketika alam semesta masih dalam masa awalnya, namun mereka sudah tampak seperti galaksi yang sudah dewasa sepenuhnya. Masalahnya adalah ukuran mereka. Menurut beberapa perkiraan, mereka memiliki massa 10 hingga 100 kali lebih besar daripada yang dikatakan mungkin oleh model tersebut. Beberapa di antaranya tampak menyaingi 100 miliar matahari. Semuanya terkumpul dalam wilayah yang lebih kecil dari Bima Sakti. Jika pengukuran awal itu benar, para astronom menghadapi masalah serius. Waktunya saja belum cukup bagi galaksi-galaksi ini untuk membentuk begitu banyak bintang. Angkanya tidak masuk akal. Jadi penyelidikan dimulai lagi. Dan seiring data yang lebih baik masuk, yang semula tampak mustahil mulai menyusut. Para astronom menyebutnya titik merah kecil. JWST tidak hanya menemukan satu atau dua, ia menemukannya dimanapun ia melihat.
Ketika para peneliti mempelajari cahaya mereka lebih dekat, mereka melihat sesuatu yang aneh. Alih-alih tanda yang jelas seperti yang Anda harapkan dari galaksi normal, cahaya itu menunjukkan garis emisi yang lebar dan tersebar. Itu adalah tanda jelas bahwa gas sedang berputar mengelilingi lubang hitam dengan kecepatan luar biasa, dan itu mengubah segalanya. Banyak dari objek-objek ini tampaknya menyembunyikan lubang hitam yang masanya jutaan atau bahkan ratusan juta kali massa matahari di balik awan debu tebal mereka. Itu penting. Lubang hitam bisa sangat terang, cukup terang untuk menipu kita, sehingga kita mengira kita melihat jauh lebih banyak bintang daripada yang sebenarnya ada di sana. Salah satu kandidat paling awal tampak hampir sebesar Bima Sakti. Galaksi kita membutuhkan lebih dari 13 miliar tahun untuk mengumpulkan massa sebanyak itu. Objek ini tampaknya melakukannya hanya dalam beberapa ratus juta tahun. Itulah yang membuat para astronom bertanya-tanya, apakah mereka sebenarnya sedang melihat sesuatu yang sama sekali berbeda? Salah satu kemungkinannya adalah sesuatu yang disebut bintang lubang hitam, yaitu lubang hitam yang terkubur di dalam kepompong gas yang tebal. Dari jarak miliaran tahun cahaya, benda ini bisa tampak seperti satu bintang raksasa saja. Jika benda itu memang ada, JWST mungkin baru saja menemukan yang pertama. Tapi masih ada masalah. Alam semesta awal tidak memiliki cukup banyak materi untuk membentuknya. Sebagian besar materi biasa masih mengambang sebagai gas, belum terkunci dalam bintang-bintang. Untuk bisa mencapai massa sebesar itu dengan begitu cepat, galaksi-galaksi ini harus melakukan sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Hampir setiap bagian gas yang tersedia harus berubah menjadi bintang, lalu semuanya harus dipadatkan ke dalam satu ruang kecil. Itu tampak mustahil, tapi ada masalah lain. Beberapa titik merah kecil ini ternyata sangat redup dalam sinar X. Lubang hitam aktif biasanya bersinar terang dalam sinar X. Ini semakin menambah misteri. Beberapa titik merah kecil itu bisa jadi adalah lubang hitam yang diselimuti debu. Beberapa lainnya bisa jadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Tapi gagasan bahwa ini adalah galaksi-galaksi masif semakin memudar. Ini lebih seperti para astronom menghitung cahaya yang salah. Tapi bagaimana jika galaksinya bukan masalahnya? Fisikawan Rajendra Gupta mengusulkan jawaban yang jauh lebih radikal. Mungkin galaksi-galaksi itu hanya terlihat tua karena alam semesta itu sendiri lebih tua dari yang kita kira. Modelnya yang disebut KCC plus CCC plus TL mengubah usia alam semesta dari 13,8 miliar tahun menjadi sekitar 26,7 miliar tahun. Itu akan memberi kosmos hampir 2 kali lebih banyak waktu untuk membangun galaksi, bintang, dan lubang hitam. Dan tiba-tiba, galaksi-galaksi itu tidak lagi terlihat mustahil. Untuk mencapai itu, Gupta menggabungkan 2 ide kontroversial. Yang pertama memungkinkan beberapa konstanta fundamental alam perlahan berubah seiring waktu. Yang kedua, memperbarui teori yang disebut cahaya lelah. Disinilah foton secara bertahap kehilangan energi saat mereka melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Galaksi yang jauh tampak lebih merah bukan karena ruang mengembang, tetapi karena cahaya mereka memudar selama perjalanan. Kedengarannya masuk akal, tapi sebagian besar fisikawan tidak yakin. Gupta menerbitkan ide ini di jurnal yang ditinjau sejawat pada tahun 2023 dan peneliti lain segera menanggapi. Argumen mereka sederhana. Model ini bertentangan dengan terlalu banyak bukti yang sudah ada. Model ini kesulitan menjelaskan latar belakang gelombang mikrokosmik, cahaya sisa dari dentuman besar. Ada masalah yang lebih besar. Masalahnya adalah teori cahaya lelah sudah ada sejak lama, dan setiap kali para astronom mengujinya, hasilnya selalu mengecewakan. Jika alam semesta sedang mengembang, galaksi-galaksi yang jauh seharusnya tampak lebih merah, lebih redup, dan memanjang dengan cara tertentu. Itulah yang benar-benar kita lihat. Cahaya lelah bisa menjelaskan perubahan warna menjadi merah, tapi tidak bisa menjelaskan hal lainnya. Jadi meskipun ini adalah upaya yang baik untuk memecahkan misteri tersebut, sebagian besar astronom tidak menganggapnya sebagai jawaban. Tapi bagaimana jika masalahnya ada pada ledakan besar? Jika ada seseorang yang berhak mengajukan ide radikal tentang alam semesta, itu adalah Roger Penrose. Dia adalah salah satu ahli terkemuka dunia tentang lubang hitam dan memenangkan hadiah Nobel atas karyanya. Idenya disebut kosmologi siklis konformal atau triple C. Dan itu dimulai dengan pertanyaan sederhana, bagaimana jika ledakan besar bukanlah awal mula? Menurut Penrose, alam semesta mengalami siklus tanpa akhir. Satu zaman berakhir, zaman lain dimulai. Ini adalah siklus yang terus berulang. Bayangkan memajukan waktu hingga triliunan tahun ke masa depan. Setiap bintang telah padam dan materi telah meluruh. Bahkan lubang hitam terakhir pun telah menguap, semuanya telah tiada. Penrose berpendapat bahwa pada titik ini, perbedaan antara yang tak terhingga besar dan yang tak terhingga kecil mulai kehilangan maknanya. Dan jika itu benar,
Akhir dari satu alam semesta bisa menjadi awal dari alam semesta berikutnya. Dengan kata lain, Big Bang mungkin sama sekali bukanlah awal. Itu bisa saja merupakan akhir dari alam semesta yang ada sebelum alam semesta kita. Penrose telah melangkah lebih jauh. Dia mengusulkan partikel materi gelap hipotetis yang disebut aerobon. Jika partikel-partikel ini ada, partikel-partikel ini bisa meninggalkan jejak samar di langit yang mungkin bisa dideteksi oleh teleskop di masa depan. Tapi ada satu masalah. Agar hal ini bisa terjadi, masa depan alam semesta harus berperilaku dengan cara yang belum pernah kita amati sebelumnya. Itulah mengapa sebagian besar kosmolog melihat Triple C sebagai kemungkinan yang menarik daripada penjelasan yang pasti. Ini adalah ide yang berani. Pertanyaannya adalah, apakah alam semesta memang demikian? Penrose mengklaim teorinya bisa diuji. Dia percaya alam semesta sikliknya meninggalkan bukti nyata dan kita sudah menangkapnya. Menurut teorinya, alam semesta sebelum alam semesta kita mengandung lubang hitam yang sangat besar. Seiring waktu, lubang-lubang hitam itu menguap. Dalam model Penrose, ledakan energi terakhir dari masing-masing lubang hitam itu menyeberangi batas antara siklus kosmik dan meninggalkan jejak di alam semesta kita. Seperti sidik jari dari alam semesta yang telah mati. Di mana kamu akan mencari sidik jari itu? Di cahaya tertua yang bisa kita lihat, yaitu latar belakang gelombang mikrokosmik. Itu adalah cahaya redup sisa ledakan besar yang memenuhi seluruh langit. Penrose dan timnya berpendapat bahwa beberapa wilayah lebih hangat dari seharusnya. Bukan bintik-bintik acak, melainkan bercak melingkar yang lebarnya sekitar 8 kali bulan purnama. Dalam sebuah makalah tahun 2020, tim tersebut melaporkan menemukan lingkaran-lingkaran ini dalam data dari satelit Planck dan WMAP, dan mereka menyebutnya sebagai titik-titik Hawking. Dan jika interpretasi mereka benar, ini bukan sekadar fitur acak. Ini adalah peninggalan dari lubang hitam raksasa yang pernah ada sebelum alam semesta kita lahir. Peneliti lain memeriksa peta yang sama dan sampai pada kesimpulan yang berbeda. Ketika mereka menjalankan ulang analisisnya, sinyalnya menjadi jauh kurang mengesankan. Masalahnya adalah jika Anda mencari pola yang tidak biasa dalam kumpulan data yang sangat besar, Anda hampir selalu akan menemukan beberapa. Bayangkan melihat bentuk-bentuk di awan. Jika Anda mulai mencari lingkaran, setelah beberapa saat akan mudah untuk menemukannya. Jadi apakah ini benar-benar bekas luka dari alam semesta sebelum kita? Atau hanya pola yang tersembunyi di antara derau? Bagaimanapun juga, hal ini memicu perang saudara di kalangan akademisi. Para peneliti sedang berusaha menjawab salah satu pertanyaan terbesar dalam sains, yaitu bagaimana alam semesta dimulai. Karier, hibah, dan reputasi ilmiah semuanya bergantung pada jawaban yang benar. Taruhannya terasa sangat pribadi karena memang begitu. Dan saat ini, pencarian itu sedang berlangsung saat ini. Dalam jurnal dan konferensi, tim-tim berdebat tentang kandidat galaksi paling awal dari JWST. Apakah mereka benar-benar bermasa besar dan sejauh yang terlihat pada awalnya? Atau apakah efek seperti puing-puing kosmik membuat mereka tampak lebih ekstrim daripada kenyataannya? Tapi ini bukan hanya tentang galaksi yang jauh. Ini juga tentang posisi kita di dalamnya. Lihatlah tanganmu. Setiap atom di dalamnya ditempa di dalam bintang-bintang kuno. Dalam beberapa versi kosmologi siklik, bahkan cahaya di sekitarmu mungkin bukanlah sesuatu yang baru dalam arti kosmik. Itu hanyalah hasil daur ulang dari alam semesta sebelumnya. Jadi, di mana sebenarnya posisi kita sekarang? Bukan dengan teori Big Bang yang rusak. Cerita dasarnya masih tetap berlaku. Alam semesta sedang mengembang, dan jika kamu memutar waktu ke belakang, semuanya mengarah pada awal yang panas dan padat. Itu tercatat dalam unsur-unsur paling sederhana di luar angkasa. Hidrogen dan helium masih muncul dalam jumlah yang persis seperti yang diprediksi oleh teori. Ketika semuanya dijumlahkan, usia alam semesta masih sekitar 13,8 miliar tahun. Survei-survei baru sudah mulai menelusuri lebih dalam ke alam semesta awal. Dan titik-titik merah kecil itu mungkin akan mengubah cara kita memandang bagaimana galaksi pertama kali terbentuk. Apapun yang ditemukan JWST, ini bukanlah krisis dalam kosmologi, melainkan gambaran alam semesta yang masih terus dilengkapi satu demi satu. Sepertinya teleskop luar angkasa James Webb baru saja menemukan misteri lain, dan itu bukan satu-satunya yang tersembunyi di luar sana. Jika Anda ingin mengetahui lebih dalam, tonton 50 fakta mengejutkan tentang luar angkasa yang belum Anda ketahui untuk melihat apa lagi yang disembunyikan alam semesta dari kita, atau klik video ini.